Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Gavila Sharon. Hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali tentang sebuah topik. Sebuah topik yang mungkin terdengar simpel, tapi perlu kita punyai dalam hari-hari ini. Izinkan saya mengingatkan lagi tentang iman. Seperti yang kita ketahui, iman adalah sesuatu yang akan semakin bertumbuh dan berbuah. Saat kita menghadapi sebuah pergumulan, saat kita harus menghadapi sebuah masalah. Hari-hari ini mungkin ada sesuatu yang kita tahu gak akan pernah kita bisa hadapi sendirian. Ada sesuatu yang kita gak akan pernah bisa menghadapi tanpa Tuhan bersama kita. Biar sekali lagi kita belajar untuk beriman, untuk berjalan bersama Tuhan di setiap harinya, di setiap musimnya. Saat kita mulai menyadari bahwa Tuhan, banyak sekali kelemahan-kelemahan kita. Banyak sekali yang menjadi terbatasan-terbatasan kita. Dan biar kita sekali lagi menyerahkan hidup kita, menyerahkan hari-hari kita, menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Seperti kisahnya yang bisa diambil dari kisah Gideon. Yang kita sama-sama ketahui bahwa Gideon adalah orang yang penuh dengan keminderan, orang yang penuh dengan insecurities. Hari-hari ini mungkin ada sebagian kita yang seperti Gideon, yang dimana kisahnya dia adalah orang yang merasa dirinya lemah bahkan saat Tuhan memanggilnya. Hari itu bahkan Tuhan sengaja menurunkan jumlah dari pasukannya untuk mengingatkan Gideon dan menyadari Gideon bahwa Gideon ini gak pernah soal orangnya, ini bukan soal pasukannya, ini bukan soal siapa dan bukan soal apa, tapi sekali lagi soal Tuhan yang bersama Gideon, sekali lagi tentang Tuhan yang menyertai Gideon. Hari-hari ini mungkin kembali lagi ada hal-hal yang membuat kita merasa lemah, ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita gak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Seperti kisah Gideon tadi, mari sama-sama kita beriman. Beriman lewat apa? Kita percaya. Kita mulai untuk menyerahkan kepercayaan kita, mulai untuk berjalan bersama Tuhan, menyerahkan kepercayaan total kepada Tuhan. Untuk menyerahkan kepercayaan total dengan Tuhan, untuk berjalan dengan jalan-jalan Tuhan, aku tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Seringkali jalan-jalan Tuhan dan jalan-jalan kita jauh berbeda. Seringkali apa yang Tuhan coba ajarkan, apa yang coba arahkan kepada kita adalah hal-hal yang penuh dengan keanehan, keunikan, dan mungkin hal-hal yang Tuhan ini gak mungkin. Masa iya kayak gini? Masa iya harus melewati jalan-jalan yang seperti ini? Mungkin dilihat oleh manusia, dalam penglihatan kita itu adalah hal-hal yang aneh. Tapi mari sekali lagi kita percaya kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita menyerahkan kepercayaan total kepada Tuhan. Biar sekali lagi kita percaya dan kita ingat bahwa mungkin hari ini kita tahu 3 steps ahead. Mungkin apa yang kita tahu baru 3 langkah ke depan. Tapi kita sekali lagi mengingat bahwa Tuhan akan mengetahui 10 langkah-langkah ke depan, bahkan 100 langkah-langkah ke depan. Penyerahan dan kepercayaan penuh akan jalan dan cara Tuhan juga mungkin seperti kisah kita saat kita mulai belajar berenang. Mari sama-sama kita mengingat bersama-sama mungkin bertahun-tahun lalu atau berbulan-bulan lalu saat kita mulai belajar berenang. Seringkali coach kita, seringkali teman kita atau seseorang yang mengajar kita berenang akan mencoba untuk melepaskan kita. Sepertinya membiarkan kita sendirian, mungkin sepertinya kita hampir tenggelam, dan saat kita hampir tenggelam, saat itu Tuhan akan mulai membantu kita. Saat itu coach itu akan mulai membantu kita karena dia melihat kita dalam kesusahan, karena itu dia melihat kita hampir menyerah, hampir putus asa, hampir tenggelam. Dan mungkin sama seperti kisah itu, saat menghadapi masalah, saat harus menghadapi sebuah pergumulan, saat menghadapi sesuatu yang Tuhan aku gak bisa tanpamu. Seringkali saat kita berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan belum menolong kita karena Tuhan mau kita memproses. Tuhan mau kita melewati sebuah proses-proses hidup di mana kita harus sekali lagi belajar berjalan bersama Tuhan. Tapi saat kita mulai hampir tenggelam, sedikit lagi hampir tenggelam, Tuhan akan mulai menolong kita, Tuhan akan bekerja membantu kita. Karena seperti ayat yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungiku. Mari sekali lagi kita percaya, mari sekali lagi kita ketahui bahwa kuasa Tuhan yang akan bekerja. Bahkan saat kelemahan kita, kuasa Tuhan akan bekerja lebih ekstra, lebih lagi. Hari-hari ini atau mungkin ke depannya, hal-hal yang kita hadapi mungkin tidaklah mudah. Mungkin hari ini atau mungkin ke depannya, kita akan menghadapi hal-hal yang sepertinya mustahil.
Tapi mari sekali lagi kita ingat, bukan tentang siapa kita, tapi siapa Tuhan kita. Iman tidak pernah tentang aku bisa, iman tidak pernah tentang saya mampu, tapi iman adalah tentang Tuhan bisa, kita mempunyai Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang mampu dan Tuhan yang akan berhasil melakukan dan berjalan bersama kita selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.